Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Miatun Nufus dari Prodi Manajemen Reguler 1 semester 6. Di sini kita akan membahas mengenai tentang pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja serta stres kerja terhadap kinerja karyawan di PT Varia Usaha Beton. Nah, ini artikel yang akan saya teliti. Sesuai dengan tadi judul yang sebelumnya saya bacakan, tentu saja pembahasan di sini mengenai tentang pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja, terus juga tujuannya untuk apa, ketiga ini diterapkan dalam perusahaan, gunanya untuk apa saja, terus juga penyebab-penyebab kecelakaan kerja, terus usaha-usaha yang diperlukan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan, terus juga untuk stres kerja mulai dari pengertian, terus juga penyebab-penyebab stres kerja, terus apa dampak dari stres kerja terhadap kinerja si karyawannya. Nah, kita akan bahas itu semua. Jadi, let's get start. Nah, di sini ada pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Nah, untuk tujuan keselamatan dan juga kesehatan kerja atau K3 itu ada 9. Nah, yang pertama di sini kita memberikan jaminan rasa aman dan nyaman terhadap karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Terus, kita menciptakan masyarakat dan juga lingkungan kerja yang aman, sehat, sejahtera, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat bekerja. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi kematian. Yang keempat, mengamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, instalasi, dan lain sebagainya. Yang kelima, meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga dan menjamin kehidupan produktifnya. Yang keenam, mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat dan sumber-sumber produksi lainnya. Yang ketujuh, menjamin tempat kerja yang bersih, nyaman, aman sehingga dapat menimbulkan kegembiraan semangat dalam bekerja. Yang kedelapan, memperlancar, meningkatkan dan mengamankan produksi industri serta pembangunan. Yang kesembilan, ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, yang kita ketahui bahwa kecelakaan kerja itu udah pasti ada kan, apalagi untuk sebuah proyek di mana yang kerja di lapangan atau terjun langsung ke tempat proyek dilangsungkan, itu udah pasti ada yang namanya kecelakaan kerja. Entah dari kecerobohan si pekerjanya, pengamanan atau safety yang kurang, atau memang sudah kehendak yang di atas. Nah, itu udah pasti di luar kendali kita kan. Mana tahu kita emang udah takdir berarti. Nah, di sini ada penyebab kecelakaan kerja. Menurut Anizar tahun 2009 itu, ini ada 2 penyebabnya. Yang pertama ada unsafe condition, yang kedua ada unsafe action. Yang unsafe condition yang terdiri dari peralatan yang tidak layak pakai, terus ada api di tempat bahaya. Ini bahaya banget ya, kayak rokok atau konsleting listrik juga bisa menyebabkan kebakaran ya. Ini bahaya banget sih kalau udah ada api di tempat bahaya, apalagi dekat sama bahan-bahan yang mudah terbakar. Bagi para pekerja, please jangan ngerokok, ini bahaya banget. Terus di sini ada pengamanan gedung yang kurang standar, terus pencahayaan dan ventilasi yang kurang atau berlebihan. Nah, di sini pencahayaan dan ventilasi yang kurang atau berlebihan juga sangat berbahaya ya, karena mengganggu konsentrasi dan juga fokus bagi pekerjanya. Entah itu cahaya yang silau atau cahaya yang tamaram yang kurang akan cahaya juga bisa mengganggu konsentrasi ya. Terus kondisi suhu yang terlalu berlebihan juga tidak baik. Nah, yang kedua ada unsafe action yang terdiri dari ketidakseimbangan fisik tenaga kerja, kurangnya pendidikan, menjalankan pekerjaan tanpa mempunyai wewenang, menjalankan tidak sesuai pekerjaannya,
dan pemakaian alat pelindung diri atau APD itu hanya pura-pura. Ini sering banget terjadi sih. Nah, ini contoh dari APD, yaitu kacamata pelindung, masker, sarung tangan, sepatu pelindung, helm jangan lupa, pelindung telinga, dan juga rompi safety. Nah, di sini ada usaha-usaha yang diperlukan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan di PT Varia Usaha Beton. Ada 5. Yang pertama, memberikan APD untuk pegawai yang bekerja pada lingkungan yang menggunakan peralatan yang cukup berbahaya. Nah, yang kedua, mengatur suhu, kelembapan, dan juga kebersihan udara. Yang ketiga, penggunaan warna ruangan kerja, penerangan yang cukup terang dan juga menyejukkan, dan mencegah kebisingan. Yang keempat, memelihara kebersihan dan juga ketertiban. Yang kelima, keserasian lingkungan kerja, menciptakan suasana kerja yang menggairahkan semangat kerja pegawainya. Nah, sesuai pembahasan yang tadi mengenai pengertian apa itu K3, tujuan K3 itu apa saja, terus juga penyebab dari kecelakaan kerja itu apa, selanjutnya usaha-usaha yang diperlukan untuk meningkatkan K3 itu apa saja. Nah, di sini pada perusahaan di PT Varia Usaha Beton ini, perusahaan ini tuh mempunyai target yang cukup tinggi dan juga pekerjaan yang cukup menimbulkan resiko kecelakaan kerja. Maka dari itu PT Varia Usaha Beton ini sangat ketat sekali akan K3. Nah, contohnya kayak pengecekan mobil yang akan dikendarai oleh si pekerja untuk mengangkut beton ke tujuan. Nah, jadi ini sebelum mobil dikendarai itu akan melalui pengecekan apakah mobil ini dapat dikendarai dengan aman atau tidak. Nah, karena hal tersebut perusahaan memberikan timbal balik atas kinerja karyawan karena benar-benar pekerjaan di proyek ini itu sangat beresiko sekali, dengan memberikan jaminan K3 serta pemberian kompensasi berupa tunjangan lebih maupun bonus. Nah, karena hal tersebut para karyawan di PT Varia Usaha Beton ini merasa sangat dihargai oleh perusahaan, sehingga para karyawan terus saja meningkatkan kinerja mereka. Jadi K3 ini sangat berpengaruh sekali terhadap kinerja karyawan. Jadi K3 itu sangat berpengaruh positif untuk kinerja karyawannya. Selanjutnya ada stres kerja, di mana pengertian dari stres kerja adalah perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang dialami oleh karyawan dalam menghadapi pekerjaan dan merupakan kondisi respon psikologis dan emosional pekerja ketika kebutuhan pekerjaan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pekerja tersebut. Selanjutnya ada penyebab dari stres kerja, itu ada 6. Yang pertama, beban kerja yang dirasakan terlalu berat sehingga si karyawan udah nggak sanggup lagi menerima tugas atau beban kerja yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua, waktu kerja yang mendesak. Yang ketiga, kualitas pengawasan kerja yang rendah. Yang keempat, iklim kerja yang tidak sehat. Yang kelima, otoritas kerja yang tidak memadai yang berhubungan dengan tanggung jawab. Yang terakhir, konflik kerja serta perbedaan nilai antara si karyawan dengan pemimpin yang frustasi dalam bekerja. Nah, selanjutnya ada dampak stres kerja. Nah, terdapat 4 jenis dampak dari stres kerja yang dikemukakan oleh Cox. Yang pertama, ada pengaruh psikologis. Yang kedua, ada pengaruh perubahan perilaku. Yang ketiga, ada pengaruh kognitif. Yang keempat, pengaruh fisiologis. Nah, pembahasan mengenai stres kerja, penyebab-penyebab stres kerja, serta dampak dari stres kerja di sini untuk stres kerja yang ada di PT Varia Usaha Beton ini, setelah diteliti bahwa ada beberapa karyawan di PT Varia Usaha Beton ini mengalami stres kerja yang diakibatkan oleh target perusahaan yang dinilai karyawan itu cukup tinggi. Jadi apalagi di divisi penjualan itu terlalu tinggi untuk mencapai target. Nah, dan target perusahaan itu sangat membebani para karyawan, sedangkan pesanan yang tinggi sehingga karyawan harus siap untuk memenuhi pesanan sampai lembur dalam bekerja. Nah, memang karyawan di PT Varia Usaha Beton ini mengalami stres kerja. Tapi perusahaan itu memberikan tanggung jawab atas hal itu, seperti memberikan reward atau bonus
dan juga kompensasi kepada para karyawan. Jadi kondisi tersebut membuat para karyawan ini merasa dihargai oleh perusahaan, dan juga stres kerja ini tidak terlalu mempengaruhi kinerja si karyawannya. Jadi stres kerja tidak mempengaruhi kinerja karyawan di PT Varia Usaha Beton ini.